Pernah nggak lo ngerasa kalau musuh terbesar dalam hidup lo bukanlah orang lain, bukan bos lo, bukan juga saingan bisnis lo. Musuh yang paling sering bikin lo jatuh, gagal fokus, dan akhirnya benci sama diri sendiri adalah hasrat lo sendiri. Ya nafsu, keinginan sesaat untuk rebahan, scrolling tanpa arah, atau mencari pelampiasan instan yang ujung-ujungnya cuma nyisain rasa bersalah. Bro, lo nggak sendirian. Sepanjang sejarah umat manusia, pria-pria terhebat, para raja, jenderal, dan inovator juga bertarung melawan iblis yang sama di dalam kepala mereka. Bedanya, mereka menang. Mereka berhasil menaklukkan diri mereka sendiri sebelum mereka menaklukkan dunia. Hari ini, kita bakal membedah rahasia kuno yang dipakai oleh para pemimpin besar zaman dulu untuk mengendalikan nafsunya. Dan bagaimana lo bisa pakai cara yang sama hari ini untuk mencapai versi paling maksimal dari diri lo. Bayangkan, lo adalah penguasa separuh dunia seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi. Lo punya akses tanpa batas ke harta, wanita, dan kekuasaan. Tapi alih-alih tenggelam dalam pesta pora, dia justru dikenal sebagai Raja Filsuf yang hidupnya sangat disiplin. Rahasianya adalah dia selalu mereduksi nafsunya menjadi wujud aslinya yang paling membosankan. Melihat anggur terbaik hanya sebagai perasaan anggur basi, dan godaan nafsu sekadar reaksi biologis yang lewat. Buat lo, saat ngerasa craving buat nyari pelampiasan instan, cobalah tulis ulang wujud aslinya di kertas, sadari bahwa itu cuma piksel di layar yang dibikin buat memanipulasi otak. Kasih jeda 10 menit antara godaan dan tindakan, jangan langsung bereaksi, biarkan logika lo mengambil alih kemudi. Lalu, biasakan mengaudit pikiran setiap malam hari sebelum tidur dengan bertanya, apakah hari ini lo dikendalikan oleh insting hewan atau oleh nalar lo sebagai pria sejati? Di sisi lain, ada Nikola Tesla, pria jenius yang menerangi dunia dan memilih hidup selibat karena menyadari bahwa energi seksual dan nafsu adalah bentuk energi paling kuat yang dimiliki seorang pria. Alih-alih membuangnya untuk kesenangan sesaat, Tesla melakukan transmutasi, menyalurkan energi berapi-api, itu langsung ke dalam proyek-proyek dan penemuannya. Lo bisa meniru ini dengan mengganti pelampiasan menjadi penciptaan. Saat dorongan nafsu itu datang dan dada lo terasa panas, jangan lari ke kamar mandi atau kasur, tapi lari ke meja kerja lo, buka laptop, tulis skrip, kerjakan proyek bisnis lo, atau pelajari skill baru. Ubah rasa frustrasi dan gelisah itu menjadi bahan bakar untuk menyelesaikan tugas yang paling lo hindari, dan kunci diri lo dalam mode fokus penuh selama beberapa jam, tanpa distraksi untuk menciptakan karya nyata yang bikin lo bangga besok pagi. Beralih ke jalan kesendirian, Miyamoto Musashi, samurai legendaris Jepang yang tak pernah kalah, memegang prinsip untuk tidak pernah mencari kesenangan demi kesenangan itu sendiri. Dia tahu bahwa pria yang kecanduan kenyamanan akan menjadi lemah, sehingga dia memutus keterikatannya dari kenikmatan duniawi agar mentalnya sekuat baja pedangnya. Lo bisa menerapkan ini dengan melakukan puasa dopamin harian, memotong sumber kesenangan instan seperti media sosial di pagi hari, dan membiarkan otak lo kelaparan akan dopamin murah. Carilah ketidaknyamanan fisik secara sengaja, misalnya dengan mandi air dingin setiap pagi agar tubuh lo sadar bahwa lo yang memegang kendali. Hapus juga aplikasi yang cuma jadi sumber godaan, dan jadikan lingkungan lo seperti dojo tempat lo berlatih keras, bukan kasur tempat lo bermalas-malasan. Alexander the Great menaklukkan dunia sebelum usia 30 tahun dengan energi yang meluap-luap, dan cara dia mengendalikan dorongan masa mudanya adalah dengan menghajar fisiknya habis-habisan di garis depan. Ketika tubuh kelelahan karena disiplin yang ekstrim, pikiran tidak akan punya waktu atau tenaga untuk memikirkan nafsu rendahan. Terapkan cara ini dengan menghancurkan rasa malas lo di gym, angkat beban, atau lakukan latihan bodyweight intens sampai lo nggak sanggup mikirin hal-hal mesum. Kejar fisik fitaper yang atletis, karena ketika lo fokus membangun badan yang disiplin, rasa hormat terhadap diri sendiri akan naik dan lo bakal jijik merusaknya. Jadikan rutinitas olahraga sebagai ritual membuang racun, membiarkan setiap tetes keringat membersihkan pikiran kotor dari kepala lo. Dari Nusantara, Mahapati Gajah Mada mencontohkan penundaan kenikmatan paling ekstrim lewat Sumpah Palapa, di mana nafsunya tidak dihilangkan, tapi disandera sampai misinya menyatukan Nusantara selesai. Lo harus mengikat setiap reward dengan effort,
Jangan izinkan diri lo bersantai, main game, atau nonton sebelum target harian lo tuntas 100%. Buatlah sumpah pribadi yang mendeklarasikan misi lo dengan tegas dan selalu visualisasikan harga penyesalannya. Ingat terus bahwa setiap kali lo menyerah pada godaan instan, lo sedang menunda kesuksesan besar yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Pasukan Spartan di Yunani kuno tidak pernah melawan godaan sendirian. Mereka bertempur dan menahan penderitaan dalam sebuah persaudaraan, karena identitas mereka sebagai prajurit jauh lebih kuat dari godaan apapun. Kalau lo berjuang sendirian di kamar yang gelap, lo gampang kalah. Jadi gabunglah di lingkungan pemenang dan hindari tongkrongan yang cuma membahas hal negatif. Proklamirkan identitas baru lo dengan berhenti berkata bahwa lo sedang mencoba berhenti dari kebiasaan buruk, melainkan tegaskan bahwa lo bukan orang yang melakukan hal rendahan itu. Carilah teman yang bisa dipercaya untuk saling menjaga komitmen dan menegur ketika salah satu mulai melenceng dari jalur kedisiplinan. Bro, menaklukkan diri sendiri itu nggak gampang karena otak kita udah terlalu lama diracuni sama dopamin instan. Tapi kalau lo bener-bener serius pengen ngeriset ulang otak lo, ngembaliin kejantanan lo, dan jadi pemimpin buat hidup lo sendiri, cek kolom komentar di bawah karena gue udah nyiapin e-book Dopamine Detox. Di sana ada panduan lengkap dengan langkah-langkah konkret buat membersihkan racun dari otak lo, dan lo bisa mendapatkannya dengan membayar semampunya. Nggak ada alasan lagi buat nggak mulai berubah hari ini, jadi klik link di komentar sekarang dan ambil kembali kendali hidup lo. Gua tahu, mungkin saat ini lo lagi ngerasa capek, ngerasa udah berkali-kali nyoba melawan kebiasaan buruk, tapi akhirnya jatuh lagi di lubang yang sama. Bahkan, mungkin merasa jijik sama diri sendiri saat ngaca. Tapi dengerin gue baik-baik bro, fakta bahwa lo masih mencari cara untuk berubah membuktikan kalau api petarung di dalam dada lo belum mati. Lo bukan pecundang, lo cuma seorang pejuang yang lagi tersesat di medan perang modern. Nafsu itu kuat, tapi tekad di dalam jiwa lo jauh lebih kuat. Jangan pernah mengutuk diri sendiri karena jatuh. Maafkan diri lo, tarik napas panjang, tegakkan kepala, dan melangkah lagi. Setiap kali lo berhasil bilang tidak pada godaan kecil, lo sedang membangun otot mental seorang raja. Gue percaya sama lo bro. Lo punya kapasitas untuk jadi pria hebat. Dan sekarang saatnya lo ngebuktiin itu ke diri lo sendiri. Tetap kuat, tetap bergerak, lo pasti bisa menaklukkan ini. Sekarang, kita berdoa bersama ya bro. Biar lo diberi kekuatan buat menaklukkan nafsu lo. Ya Tuhan, berikanlah kekuatan yang tak tergoyahkan kepada saudara seperjuanganku yang sedang berjuang menaklukkan dirinya di medan pertempuran hari ini. Jauhkanlah mereka dari jebakan dopamin murah dan godaan instan yang melemahkan mental, serta tempat jiwa mereka agar sekeras baja dalam menolak hal-hal yang merendahkan martabat. Berkatilah setiap tetes keringat mereka saat berdisiplin membentuk fisik yang sehat dan gagah. Jadikan tubuh yang kuat, itu sebagai cerminan pikiran yang tak tertembus. Limpahkanlah juga rezeki yang mengalir deras dan abundance mentality ke dalam keseharian mereka, agar perjuangan ini tidak hanya membawa kemerdekaan dari nafsu, tetapi juga kesuksesan finansial yang menjadikan mereka pria sejati seutuhnya. Bimbinglah langkah mereka, tegakkan kepala mereka saat terjatuh, dan pastikan api semangat di dada mereka tidak pernah padam sampai mereka benar-benar menang menjadi pemimpin atas hidupnya sendiri. Amin. Salam My Video Man, semangat bro.